Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak peserta latihan dasar kepemimpinan OSIS, MPK dan Gerakan Pramuka SMA Negeri 1 Jenangan tahun 2020. Sebelumnya selamat pagi. Pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan materi tentang kepemimpinan manajemen organi OSIS. Nah, jadi di sini nanti ada kepemimpinan, ada manajemen. Nah, kalian harus tahu apa itu kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan atau leadership ini didefinisikan dengan berbagai cara yang berbeda oleh berbagai orang yang berbeda pula. Salah satunya di sini ada menurut Stoner, kepemimpinan ini dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya. Ini menurut Stoner. Ada beberapa lagi menurut ilmuwan. Nah, ada definisi manajemen organisasi menurut beberapa ahli. Ada menurut Josh R. Terry. Manajemen organisasi adalah kegiatan perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, dan pengawasan, controlling, di mana semua kegiatan ini bertujuan untuk mencapai target organisasi. Ini menurut Josh R. Terry. Kemudian ada menurut Luther M. Gulick. Manajemen organisasi adalah semua hal yang berkaitan dengan perencanaan, planning, mengorganisir, organizing, pelengkapan tenaga kerja, staffing, mengarahkan, directing, menyelaraskan atau mengkoordinir, coordinating, melaporkan, reporting, dan penyusunan anggaran, budgeting. Itu ada beberapa, mungkin tidak semuanya saya jelaskan. Kemudian di sini tujuan dari kepemimpinan. Jadi dalam suatu organisasi itu ada tujuan dari kepemimpinan. Apa tujuan kepemimpinan itu? Nah, tujuan kepemimpinan ini merupakan kerangka ideal atau filosofi yang dapat memberikan pedoman bagi setiap kegiatan pemimpin, sekaligus menjadi patokan yang harus dicapai, sehingga tujuan kepemimpinan agar setiap kegiatan yang dilaksanakan ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif dan efisien. Itu tujuan dari suatu kepemimpinan. Kemudian apa sih fungsi kepemimpinan itu? Agar kelompok berjalan dengan efektif, seseorang itu harus melaksanakan dua fungsi utama. Yang pertama, fungsi-fungsi yang berhubungan dengan tugas atau pemecahan masalah. Yang kedua, fungsi-fungsi pemeliharaan kelompok atau sosial. Nah, fungsi yang pertama tadi ini menyangkut pemberian saran penyelesaian atau informasi dan pendapat. Nah, kalau fungsi yang kedua ini mencakup segala sesuatu yang dapat membantu kelompok berjalan lebih lancar, persetujuan dengan kelompok lain. Jadi, menjadi penengah perdebatan pendapat. Jadi kepemimpinan itu disinyalir atau diharapkan bisa menjadi penengah di antara anggota kelompok yang lain. Sekarang, apa sih perbedaan antara pemimpin? Pemimpin itu leader dengan kepemimpinan, leadership. Jadi beda ya, pemimpin dengan kepemimpinan itu berbeda. Apa? Nah, pengertian pemimpin menurut Suradinata itu adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran,
perasaan atau tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Itu perbedaan antara pemimpin dengan kepemimpinan. Nah, ada beberapa sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, seorang leader. Jadi seorang leader itu harus punya sifat-sifat. Yang pertama, harus memiliki akhlak yang baik. Yang kedua, memiliki daya imajinasi yang tinggi. Yang ketiga, berpikir menurut fungsinya. Kemudian yang keempat, mampu bersikap adil kepada semua. Yang kelima, memiliki banyak minat. Keenam, bersikap sebagai pendidik. Ketujuh, memiliki emosional yang matang. Kedelapan, bersikap sebagai perencana. Kesembilan, mampu menghormati diri sendiri dan orang lain. Kemudian yang kesepuluh, tekun, tegas, mampu mengorganisasi dengan rapi. Kemudian bersemangat, energik, bersifat sebagai pelatih, ekspresif, jadi berbicara dan menulis, jadi bisa mengutarakan pendapatnya dengan baik dan juga bisa menulis. Kemudian logis, berpikir selalu tajam dan selalu siap. Kemudian bertanggung jawab, kreatif, pekerja keras. Dan yang terakhir itu setia kepada semua kepentingan. Nah, sekarang kepemimpinan yang efektif itu yang bagaimana? Kepemimpinan yang efektif itu bisa menciptakan wawasan untuk masa depan dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang organisasi. Kemudian yang kedua, mengembangkan strategi yang rasional untuk menuju ke arah wawasan tersebut. Selanjutnya, memperoleh dukungan dari pusat kekuasaan dari seluruh anggota. Yang keempat, memberi motivasi yang kuat kepada kelompok inti dan seluruh anggota untuk mencapai tujuan organisasi. Sekarang tentang manajemen. Tadi di depan sudah saya sampaikan manajemen itu dari beberapa ilmuwan pengertian manajemen. Nah, saya ulang lagi, apa sih manajemen organisasi itu? Manajemen organisasi itu adalah proses pengorganisasian, perencanaan, memimpin, dan mengendalikan sumber daya suatu entitas dengan tujuan keseluruhan mencapai tujuan. Tujuan tersebut bisa bermacam-macam tergantung dari sebuah organisasi. Nah, apa organisasi sendiri? Pengertian dari organisasi itu apa? Organisasi adalah wadah serta proses kerjasama sejumlah manusia yang terkait dalam hubungan formal dalam rangkaian hierarki untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Anak-anakku, dalam suatu berorganisasi ini pasti mempunyai suatu fungsinya. Nah, jadi fungsi-fungsi dari suatu organisasi itu yang pertama, mengatur tugas dan kegiatan kerjasama sebaik-baiknya. Jadi di semua anggota itu mempunyai tugas masing-masing. Jadi kalian itu bekerja sesuai tupoksi, tugas pokoknya masing-masing. Yang kedua, fungsinya mencegah kelambatan kerja serta kesulitan yang dihadapi. Dalam suatu berorganisasi, jika salah satu bidang memiliki kesulitan, kalian bisa bekerja sama dengan bidang yang lainnya. Artinya kalian tidak bekerja sendiri, organisasi itu adalah suatu tim, jadi bisa saling membantu satu sama lain. Kemudian yang ketiga, mencegah kesimpangan kerja. Artinya dalam suatu organisasi ini mempunyai satu tujuan. Jadi tujuannya itu ya misalkan untuk memajukan kegiatan ekstra. Jadi kalian itu fokusnya ke situ. Jadi tidak ada yang lari ke sana, lari ke sini. Jadi fokus satu tujuan.
Kemudian menentukan pedoman-pedoman kerja. Nanti di suatu bidang-bidang di organisasi ini nanti mempunyai pedoman-pedoman kerja. Kalian harus mematuhi semuanya. Itu fungsi-fungsi dari organisasi. Kemudian apa sih keuntungan-keuntungan dari sebuah organisasi? Jadi kalian ikut organisasi itu pasti mempunyai suatu keuntungan. Nah, organisasi yang baik itu memberikan keuntungan sebagai berikut. Misal, 1, setiap orang akan mengerti tugasnya masing-masing. Jadi setiap orang kalau sudah dia sudah ada pada tugas pokoknya, jadi dia tahu, oh saya kerjanya seperti ini, bidang-bidangnya sudah terbagi, saya tidak bekerja tidak sesuai dengan bidang, kecuali ada teman yang memang memerlukan bantuan kita, tidak apa-apa selama kita mampu. Kemudian yang kedua, memperjelas hubungan kerja para anggota organisasi. Yang ketiga, terdapat koordinasi yang tepat antar unit kerja. Itu keuntungan dari organisasi yang ketiga. Yang keempat, menggunakan tenaga kerja sesuai dengan kemampuan dan minat. Jadi pada bidang-bidang itu sudah tertata, oh ini bidangnya sesuai dengan ini, sudah tertata dengan bagus. Jadi tidak ada yang salah terhadap tugas-tugasnya. Yang kelima, agar kegiatan administrasi dan manajemen dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Jadi administrasi dalam suatu organisasi itu juga tertata rapi. Jadi laporannya itu ada, setiap apapun kegiatan itu juga ada laporan. Selanjutnya anak-anak ini kan intinya latihan dasar kepemimpinan OSIS, MPK dan gerakan pramuka. Sekarang saya mau membahas OSIS. Apa itu OSIS? Nah, kalian kan, apakah OSIS itu suatu organisasi? Jelas ya, suatu organisasi. Nah, apa kalau OSIS menurut kalian? OSIS itu satu-satunya wadah organisasi siswa yang ada di sekolah. Nah, oleh karena itu di setiap sekolah itu wajib membentuk organisasi siswa intrasekolah atau bisa kita singkat dengan OSIS, yang tidak mempunyai hubungan organisator dengan OSIS di sekolah lain dan tidak menjadi bagian atau alat dari organisasi yang ada di luar sekolah. Apa sih fungsinya OSIS? Salah satu ciri pokok organisasi ini memiliki berbagai macam fungsi. Itu ciri pokok dari suatu organisasi. Nah, demikian pula dengan OSIS. OSIS ini sebagai suatu organisasi memiliki beberapa fungsi dalam mencapai tujuan. Nah, salah satu jalur dari pembina kesiswaan, fungsi OSIS itu yang pertama sebagai wadah, yang kedua sebagai motivator, yang ketiga sebagai preventif. Itu fungsi dari OSIS. Kemudian apa tujuan dari OSIS? Nah, setiap organisasi ini pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai. Begitu pula dengan OSIS, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, antara lain ya, meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, memahami, menghargai lingkungan hidup dan nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan yang tepat. Yang ketiga, membangun landasan kepribadian yang kuat, menghargai HAM dalam konteks kemajuan budaya bangsa. Yang keempat, mengembangkan wawasan dan rasa cinta tanah air dalam era globalisasi. Yang kelima, memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan kerjasama secara mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Kemudian tujuan yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual.
Yang ketujuh, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, memantapkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya akan menjelaskan hubungan antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi. Tadi disebutkan kalau organisasi itu merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan, yang mana untuk mencapai tujuan tersebut memerlukan suatu manajemen untuk mengatur orang-orang tersebut. Nah, yang mana manajemen ini tidak akan berhasil apabila tidak ada pemimpin di dalamnya, dan seorang pemimpin itu harus memiliki ilmu kepemimpinan. Jadi antara kepemimpinan, manajemen, dan organisasi ini merupakan suatu sistem yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat terpisahkan. Jadi nanti baik di organisasi OSIS, kemudian MPK, itu diperlukan suatu kerjasama antara pemimpin, manajemen, dan organisasi. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Semoga kalian bermanfaat. Semoga dalam menjalankan suatu organisasi OSIS maupun MPK di SMA Negeri 1 Jenengan, di SMA Negeri 1 Jenengan kalian diberikan suatu kemudahan untuk bekerja sama dengan tim yang ada di organisasi OSIS maupun MPK. Mungkin ada beberapa untuk tambahan dari Ibu. Ini tentang OSIS. Jadi sebelumnya Ibu ucapkan selamat atas terpilihnya Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS. Kemudian Pradana dan Pradani untuk Pramuka. Saya berharap kalian sudah terpilih menjadi wakil-wakil dari siswa yang terbaik di SMA Negeri 1 Jenangan. Silakan kalian bekerja sesuai dengan kemampuan kalian. Tunjukkan kalau kalian itu bisa, tunjukkan kalau kalian itu hebat. Dimanapun sekolah kalian, berikan yang terbaik untuk sekolah, khususnya untuk SMA Negeri 1 Jenangan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.